المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di akhir Jumadil Akhir kita berjumpa dan bersua, dan insya Allah ini sebenarnya bukan awal dari pengajian peradaban Islam yang ada di masjid kita tercinta ini, tapi yang lalu-lalu mungkin kita hanya beberapa waktu gitu ya. Nah ini ada kemungkinan nanti di tahun 2025 kita akan berseri selama 6 pertemuan. Jadi kemarin yang sudah kita bahas di awal adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang kita bahas baru berkaitan dengan masalah pribadi beliau sebelum diangkat menjadi khalifah. Karena kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, maka peradaban itu dibagi menjadi 3 masa. Masa Nabi Muhammad SAW, setelah itu, setelah wafatnya Nabi adalah masa para khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin, dan yang berikutnya adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin. Masa Nabi SAW kita tidak bahas, sebab ini insya Allah masuk dalam ranah sirah nabawiyah. Masa Khulafaur Rasyidin mungkin ini yang bisa kita bahas dengan waktu yang singkat, 6 pertemuan. Mungkin kita akan membahas tentang peradaban Islam di masa khalifah yang 4. Nanti akan ada masa setelah kekhalifahan, setelah Khulafaur Rasyidin, itu ada masa dinasti Bani Umayyah, masa dinasti Bani Abbasiyah, sampai yang terakhir masa dinasti Turki Utsmani. Kemarin kita bahas tentang pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan membahas tentang kekhalifahan Abu Bakar dan peran-peran penting yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Yang pertama, bagaimana Abu Bakar ini senantiasa menjadi stabilizer di saat kondisi kaum muslimin agak sedikit berat dalam beberapa momen, baik contoh momen Isra Mi'raj. Semua orang yang ada di Mekah menjadi beban untuk Nabi sebab tidak ada yang percaya, tentunya orang-orang yang kafir. Tapi orang yang beriman pun ragu kala itu. Abu Bakar yang datang menjadi pengingat kembali bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang nyata dan itu adalah mukjizat. Nah, berikutnya adalah momen di saat Nabi wafat. Di saat Nabi wafat itu seolah para sahabat yang ada di Madinah itu tidak percaya kalau Nabi meninggal. Apalagi ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu, yang mengatakan barang siapa yang menyampaikan kalau Nabi telah wafat maka akan aku penggal lehernya. Sambil bawa pedang. Jadi nggak ada yang berani untuk ngomong Nabi wafat, nggak ada yang berani. Karena Umar sampai seperti itu, nggak percaya. Nabi bukan wafat, Nabi pingsan. Kata Umar begitu. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat Nabi itu menghembuskan nafas terakhir beliau, Abu Bakar sedang tidak ada di sisi Nabi. Tapi perlu kita tahu bahwa detik-detik Abu Bakar atau detik-detik Nabi itu diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itulah saja detik-detik Abu Bakar tidak ada. Sebab dari sakit hari pertama, karena kurang lebih Nabi itu sakit sekitar 2 pekan,
Dari sakit hari pertama Abu Bakar selalu ada di sampingnya. Bahkan Nabi tidak mau kalau sholat itu tidak diimami oleh Abu Bakar. Ketika Nabi sudah tidak bisa lagi berdiri untuk menjadi imam. Tetapi karena sudah sekian lama Abu Bakar berada di sisi Nabi, ada momen Abu Bakar ini izin pada Nabi. Izin, bukan tidak izin. Izin untuk melihat rumahnya yang di Sunuh namanya. Daerah Madinah namanya, ada yang namanya Sunuh. Agak lumayan jauh dari masjid. Itu adalah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mau ke sana karena ada yang harus diurus dan kala itu Nabi mengizinkan. Maka berangkatlah Abu Bakar ke sana. Tapi ternyata takdir berkata lain, di saat Abu Bakar berada di sana Nabi wafat. Oleh sebab itu di saat wafatnya Nabi ini Abu Bakar tidak ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ada yang mengabari beliau, beliau datang. Di saat beliau datang sedang chaos ini Madinah. Ya, sedang chaos, berat para sahabat menerima takdir ini. Maka Abu Bakar yang langsung masuk ke dalam rumah Aisyah yang kala itu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahnya Aisyah. Minta izin kepada Aisyah untuk masuk, diizinkan. Lalu begitu masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenazahnya ditutup oleh kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kala itu dengan mata yang sudah basah sambil mengatakan, ya Rasulullah, begitu indah wajahmu saat hidup dan saat engkau wafat. Dicium keningnya, lalu setelah itu ditutup kembali. Lalu ketika diam sejenak itu Aisyah yang datang. Wahai ayah, kami semua dibikin susah. Sebab berita ini berat. Dan Umar bin Khattab tidak memperbolehkan kami untuk mengumumkan kalau Nabi itu wafat. Maka Abu Bakar yang keluar. Abu Bakar yang keluar dari rumah Aisyah, dari bilik Aisyah, jalan menuju ke mimbar Rasul. Saat itu suasana masjid sedang dalam kondisi yang berat. Ditambah di situ Umar bin Khattab sedang memainkan pedang. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi meninggal akan dipenggal. Maka ketika Abu Bakar lewat dari bilik Aisyah radhiyallahu anha, jalan menuju ke mimbar karena letaknya ada di samping gitu kan ya. Misalkan ini mimbarnya letaknya di sana. Jalan ke sini semua sahabat langsung melihat. Menjadi pusat perhatian termasuk Umar. Dan ketika naik menuju ke mimbar, Abu Bakar mengawali. Setelah salam tahmid dan salawat, Abu Bakar mengawali dengan kalimat, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang selama ini dia menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hayyun la yamut, maka Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu dibacakan beberapa ayat. Jatuh itu pedangnya Umar dan langsung mendekat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, apakah yang kau bacakan tadi itu adalah ayat-ayat dari firman Allah? Ya. Apakah Nabi kita sudah wafat? Ya. Maka kala itu baru tersadar dan semua orang akhirnya menerima berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah itu disampaikan segala aktivitas penyelenggaraan jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan. Peran Abu Bakar di mana lagi? Di saat para sahabat bingung mau dimakamkan di mana ini jasad baginda Nabi. Kita bawa ke Baqi atau kemana? Maka Abu Bakar yang ternyata mendapat wasiat dari Nabi. Abu Bakar yang menyampaikan bahwa Nabi SAW sudah menetapkan bahwa para nabi itu dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal dunia. Jadi di mana tempat beliau meninggal, di situ dimakamkan. Di situ dimakamkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat sekarang makam Nabi SAW ada di tempat yang agak berjauhan dari Baqi. Bukan apa-apa. Sebab karena Nabi SAW sunnah para nabi dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal dunia. Itu peran di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW wafat.
Lalu isyarat Nabi akan kekhalifahannya. Banyak sekali isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang akan meneruskan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi. Memang tidak serta-merta Nabi menyampaikan nama. Karena 4 khalifah ini punya cerita masing-masing, Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini isyarat. Nabi hanya memberi isyarat. Bagaimana isyaratnya nanti kita akan lihat. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Abu Bakar. Sebelum wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu minta beberapa sahabat senior datang lalu bertanya, gimana kalau aku menunjuk Umar menjadi pemimpin setelahku? Bagaimana kalau aku menunjuk Umar? Bagaimana? Semua setuju. Maka wasiat Abu Bakar, pemimpin setelahku Umar. Ini penunjukan Umar. Penunjukan Utsman tidak. Penunjukan Utsman, Umar bin Khattab tidak mau menunjuk siapapun. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau sakit, ya, setelah ditusuk ya oleh seorang budak Persia, maka beliau di saat sakaratul maut itu memilih 10 orang. Untuk yang 10 orang ini dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga mengerucut terpilih nama Utsman bin Affan. Ya, beda kan udah. Kalau Nabi ngasih isyarat. Abu Bakar nunjuk langsung. Umar milih 10 orang. Nah, kepemimpinan Ali tentu tidak didahului apapun oleh Utsman, sebab Utsman juga terbunuh. Dan ketika terbunuh itu waktunya cepat, beliau wafat karena pemberontakan, pembunuhannya. Sehingga terpilihlah dengan musyawarah. Dipilih Ali bin Abi Thalib. Ini model musyawarah, model pemungutan suara lah, mungkin begitu, kurang lebih. Nah, sedangkan kalau kita lihat kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diawali dengan isyarat Nabi. Nabi banyak memberikan isyarat. Di antara isyarat yang beliau sampaikan adalah di saat beliau sakit. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zam'ah, bahwa ketika Nabi SAW itu sakit makin parah, dan kala itu Abdullah ibn Zam'ah bersama dengan Nabi SAW datang Bilal. Ya, seperti biasa Bilal di saat Nabi sakit itu setelah azan ada beberapa jeda, lalu Bilal masuk ke bilik Nabi menjemput Nabi untuk menjadi imam. Menjemput Nabi untuk menjadi imam. Tetapi momen kurang lebih sekitar 5 hari menjelang wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi bilang kepada Bilal kala itu, Bilal, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Lalu pernah di awal, karena keluar Abu Bakar sedang tidak ada, akhirnya orang-orang ya mungkin menurut mereka yang penting adalah ada yang mengimami. Lalu di antara para sahabat, ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah, menunjuk Umar. Umar saja kalau begitu yang menjadi imam. Umar saja yang menjadi imam. Karena Abu Bakar ini mungkin sedang bersiap diri atau apa. Udah kalau gitu Umar saja, sama. Maka Umar maju menjadi imam. Di saat Nabi mendengar bahwa yang menjadi imam itu adalah Umar, sebab tipe suara Umar dengan Abu Bakar beda. Umar suaranya lantang besar. Abu Bakar ini suaranya lembut. Maka ketika mendengar itu Nabi berupaya untuk keluar dan mengatakan, stop, stop. Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Aku menolak kalau bukan Abu Bakar yang menjadi imam. Wah. Singkat cerita tidak lama datang Abu Bakar, lalu Abu Bakar yang menjadi imam. Ini isyarat, banyak yang lain, terus banyak di bawahnya. Tapi intinya isyarat-isyarat itu banyak di saat Nabi SAW dalam kondisi sakaratul maut. Oleh sebab itu nanti di saat Nabi sudah meninggal, lalu kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah menentukan pemimpin pengganti Nabi itu dari golongan Ansor. Maka kala itu langsung Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ibn Jarrah, 3 sahabat muhajirin ini menghampiri pertemuan kaum Ansor itu. Nah di Sakifah itulah yang tadinya agak sedikit memanas. Sebab orang-orang Ansor, kaum Ansor
ingin bahwa penerusnya adalah orang Ansor. Bukan dari Muhajirin yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Tetapi kala itu hampir memanas ini, Abu Bakar yang mampu untuk meredakan. Abu Bakar yang mengatakan begini, kaum Ansor, tidak ada dari kami yang menafikan segala kebaikan yang pernah ada dari kalian. Di saat semua orang menolak Nabi, kalian yang menerima. Di saat semua orang itu memusuhi Nabi, kalian yang membantu. Di saat semua orang mengusir Nabi, macam-macam disampaikan kebaikan kaum Ansor. Lalu saat itu Abu Bakar mengatakan, tapi aku pernah mendengar Nabi menyampaikan bahwa kepemimpinan dari umatku itu adalah untuk orang-orang Quraisy. Maka kala itu, tadinya belum terima tuh masih orang-orang Ansor. Langsung saja Abu Bakar kala itu memegang tangan Umar bin Khattab. Begitu memegang tangan Umar bin Khattab, diangkat tangan Umar bin Khattab dan Abu Bakar kala itu mengatakan, aku membaiat Umar untuk menjadi pemimpin kita. Diam semua orang Ansor nggak terima. Belum mengiyakan. Kata Umar dalam riwayat kisah itu, dalam hati Umar mengatakan, demi Allah, tidak ada momen dalam hidupku yang paling aku benci kecuali detik ini. Di saat tiba-tiba Abu Bakar mengangkat tanganku dan membaiat aku. Karena Umar paling tidak mau tuh dengan kepemimpinan. Jadi, pokoknya kata beliau, paling aku benci momen ini. Tapi begitu melihat tidak ada persetujuan dari kaum Ansor, langsung berubah ini tangan tadinya tangan dipegang, dibalik memegang tangan. Karena kan lagi diem tuh, nggak langsung pada membayat kan. Langsung Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan, kalau begitu, siapa yang mendukungku untuk membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin kita? Masih pada diem. Umar yang ngomong, akankah kalian menafikan isyarat Nabi? Apakah kalian tidak ingat ketika aku menjadi imam, Nabi menolak dan meminta agar Abu Bakar yang menjadi imam? Siapakah yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin kita kecuali yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi imam sholat kita? Sebab tidak ada yang lebih penting untuk menjadi pemimpin kecuali dalam sholat. Maka kala itu orang-orang Ansor itu tiba-tiba langsung semuanya menerima, lembut hatinya dan mengatakan di antara para pemimpinnya, aku membaiat Abu Bakar. Aku membaiat. Semuanya akhirnya membaiat. Itulah dia pembaiatan dari kaum muslimin, baik itu kaum Ansar ataupun Muhajirin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah, nggak bisa nolak udah. Akhirnya beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Lalu bagaimana peran beliau lagi di awal kepemimpinannya? Beliau di hari pertama di saat dipilih menjadi khalifah itu pidato. Singkat pidatonya begini, ya. Oh, ini pidato dulu di Sakifah Bani Sa'idah saat tadi semua orang-orang Ansor dan perwakilan Muhajirin sudah membaiat. Abu Bakar pidato begini, demi Allah, saya tidak pernah berambisi untuk menjadi pemimpin. Saya pun tidak punya keinginan untuk itu. Saya juga tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan pemimpin, baik saat sendirian maupun di keramaian. Akan tetapi, saya tidak ingin terjadi fitnah. Sebab kalian itu sudah menerima saya. Kalau saya tolak lagi, kalian akan perang satu dengan yang lain. Sebab tidak ada yang kalian ridhoi untuk menjadi pemimpin. Untuk itu saya mau. Sebab agar ini menjadi salah satu sarana tidak terjadi fitnah. Dengan demikian, saya bukannya senang dengan jabatan ini. Saya justru merasa diberi beban yang amat berat. Mungkin saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk saya pikul kecuali dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hari diangkat. Besoknya ketika kaum muslimin berkumpul, maka beliau pidato pertama di hadapan seluruh kaum muslimin. Ketika pidato pertama itu beliau naik mimbar Rasul, beliau mengatakan, amma ba'd, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya telah diangkat sebagai pemimpin kalian, meski saya bukan yang terbaik di antara kalian.
Jika saya berbuat baik, dukunglah saya. Sebaliknya, jika saya berbuat salah, luruskanlah saya. Kejujuran itu merupakan amanah, sedangkan dusta itu merupakan pengkhianatan. Kaum yang lemah menempati posisi yang kuat di sisiku, hingga saya dapat mengembalikan padanya haknya dengan izin Allah. Sedangkan kaum yang kuat menempati posisi yang lemah di sisiku, hingga saya dapat mengambil darinya hak orang yang lain dengan izin Allah. Jika satu kaum meninggalkan perkara jihad di jalan Allah, mereka akan ditimpakan kehinaan oleh Allah. Jika kemaksiatan telah meluas di tengah-tengah satu kaum, Allah akan menimpakan bencana pada mereka secara menyeluruh. Taatlah pada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kalian tidak wajib taat padaku. Bangunlah untuk melaksanakan sholat, semoga Allah merahmati kalian. Karena ini pidato menjelang sholat duhur. Ini pidato pertama. Abu Bakar langsung mengatakan bahwa beliau bukan orang terbaik. Ini sesuatu ketawaduan yang luar biasa. Semua tidak ada yang memungkiri kalau beliau terbaik. Enggak ada yang lebih baik di antara sahabat kecuali Abu Bakar. Tapi beliau mengatakan, aku bukanlah yang terbaik. Lalu beliau melanjutkan, kalau saya berbuat baik ikut, tapi kalau saya salah luruskan. Nanti kita akan lihat momen-momen bagaimana Abu Bakar itu menerima dengan tulus ketika para sahabat mengingatkan beliau. Ya. Lalu beliau mengingatkan tentang kondisi pemimpin. Karena biasanya pemimpin ini banyak sekali yang memiliki kepentingan. Maka banyak sekali yang akan hadir di tengahnya. Abu Bakar mengawali, ingat, yang paling lemah di antara kalian itu sebenarnya yang paling kuat. Sedangkan yang paling kuat di antara kalian itu sebenarnya yang paling lemah. Jangan merasa Anda memiliki harta, memiliki kuasa, memiliki apa, lalu dekat denganku, itu merasa kuat. Enggak. Justru kalian akan merasa lemah. Sampai aku ambil hak dari orang-orang yang punya hubungan dengan kalian untuk aku berikan. Begitu juga dengan orang yang lemah. Jangan merasa takut untuk dekat denganku, sebab kalian yang paling kuat. Justru aku takut dengan kalian kalau ada hak kalian yang diambil. Maka kalian akan tetap menjadi kuat sampai hak kalian diberikan. Terus itu diantara yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam pidatonya. Lalu setelahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini punya momen berat Bapak dan Ibu di saat menjadi khalifah. Karena bisa dibilang ini masa transisi. Masa transisi di mana kaum muslimin bersama dengan Rasulullah lalu kehilangan Rasulullah. Maka 100 hari pertama kepemimpinan beliau itu luar biasa berat. Ya, bahkan mungkin lebih kali dari 100 hari. Sebab begitu beliau mimpin bukan langsung mewarisi segala kemudahan, enggak. Langsung terdengar berita 50% lebih orang-orang yang sudah pernah memeluk Islam murtad. Ya. Lalu setelahnya bagaimana orang-orang yang sudah Islam dan tidak murtad tapi mereka pilih-pilih dari syariat. Oh, Nabi udah meninggal ya. Ya sudah, kalau begitu udah tidak wajib lagi dong kita sholat. Saya nggak mau sholat. Saya muslim, jangan perangi saya. Tapi saya nggak mau sholat. Yang satu saya nggak mau zakat. Yang satu saya nggak mau puasa Ramadan. Yang satu saya nggak mau. Setengahnya murtad, setengahnya begitu. Ditambah lagi banyak nabi palsu. Bilang di sana, saya nabi diutus. Setelah wafatnya Muhammad, Jibril datang pada saya. Di sini ngaku lagi nabi, di sana ngaku lagi nabi. Padahal di saat Nabi wafat, Haji Wada itu Bapak dan Ibu. Di Haji Wada itu memang jumlah sahabat 124.000 di Haji Wada itu. Besar. Tapi dari 124.000 itu mungkin 100.000-nya itu orang yang baru masuk Islam hitungan hari. Jadi baru mu'alaf dan belum tahu tentang Islam detil. 100.000-nya itu. Maka begitu ternyata didengar Nabi yang mereka imani baru beberapa hari ini meninggal dunia, terus tiba-tiba di sana ada yang kedatangan Jibril dan dia diangkat menjadi Nabi, yang baru-baru ini banyak yang lari ke sana. Daripada saya
ngikut sama pengikutnya Nabi yang sudah meninggal, lebih baik saya ngikut sama orang yang sudah dapat wahyu lagi. Begitu. Momen itu momen berat luar biasa. Dan Abu Bakar pun menjalani momen berat itu. Bagaimana menjalaninya? Kita akan lanjutkan di bulan berikutnya. Mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir sebab saya harus ke luar kota ini. Ya, saya izin. Ini sebagai muqaddimah dulu, besok kita akan lanjut dengan momen berat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjalani hari-hari di masa kekhalifahan beliau. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم